Erlangga, saya juga minta bukunya. Minta aja Mas, ya nggak usah beli ya Mas. Saya ke Bank NTB juga banyak minta. Jadi nanti kita bisa saling sharing. Nah inilah yang mungkin clue-clue yang perlu Bapak Ibu pelajari. Jadi istilahnya sebetulnya di pendidikan itu sudah banyak ya. Hanya mungkin ganti buku, ganti aturan, ganti menteri saja. Intinya adalah narkotika dan zat aditif lainnya. Karena pengalaman kami di Bima itu, Pak, di pendidikan itu tidak ada yang namanya narkoba, aturannya dan yang lainnya. Ada sebutkan saling berdiskusi. Tapi setelah dibuka, Bu, tolong buka nafsa, pasti ada. Nah, selain dari teori-teori yang sudah diberikan oleh kurikulum, BNN juga mempunyai program. Jadi pemberantasan narkotika itu bukan hanya diberantas, Bu. Bukan saja, mungkin Ibu Bapak bingung ya, apa tugasnya kepolisian, apa tugasnya Badan Narkotika, ya. Dan kenapa kok ada polisi di BNN seperti itu? Nah ini jadi tugasnya kepolisian itu kebanyakan hanya pada bidang pemberantasan, ya. Kemudian sedikit pencegahan, ya, karena mereka punya fungsi penegakan hukumnya dan kemudian punya fungsi bimas, ya. Terus kemudian BNN itu adalah dari hulu dan hilir. Kalau nanti Ibu berbicara sejarahnya BNN, memang dibuat itu pertama kali Presiden mengeluarkan instruksi lewat Menko Polhukam bahwa kepolisian sebagai koordinator penanggulangan kejahatan narkotika. Nah, itulah sejarahnya, nanti saya tidak akan berbicara sejarah di sini. Namun yang terpenting adalah tugas BNN itu adalah mulai dari pencegahan, pemberdayaan, pemberantasan, kemudian rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Nah, kita bermain di mana? BNN dengan para sekolah, para guru itu bermain di pencegahan dan pemberdayaan. Sering kalau kami memukulkan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, selalu menyalahkan orang tua. Orang tua juga selalu menyalahkan sekolah. Karena orang tua beranggapan kalau putra-putrinya dititipkan di sekolah, taunya beres. Padahal awal mula ini adalah berawal mula dari rumah tangga. Ya, kenapa narkotika ini susah diberantas? Itu ya karena memang peredaran gelap. Terus kemudian masing-masing negara itu juga tidak selamanya hubungan baik itu tulus, ya. Tapi juga memang ada motivasi. Kalau kita pinjam istilahnya teman-teman TNI, itu ada namanya proxy war. Proxy war itu adalah tidak perang secara terang-terangan, tapi perang menggunakan melemahkan. Kalau kita belajar sedikit, kalau Ibu bisa googling tentang perang Cancu, ya, bagaimana Inggris menguasai Cina, ya, dengan opiumnya, akhirnya Inggris menguasai jalur sutranya Cina. Itulah sejarah berdirinya Hong Kong, ya, di mana para pejabat kaum mudanya disusupi dengan opium. Nah itu melemahkan sehingga Inggris amat sangat mudah. Nah inilah yang sedang kita jaga. Karena setelah kita pelajari adalah jalur narkotika masuk itu melalui Selat Malaka. Ya, sementara beberapa negara penghasil narkotika, ya sabu-sabu, opium dan yang lain-lainnya itu kan ada di negara tetangga kita, segitiga Mas, Vietnam, Laos, Kamboja, Malaysia. Terus kemudian kita melihat beberapa negara Arab untuk membiayai perang. Terus kemudian bertukar dengan senjata, rata-rata mereka adalah menjual sabu-sabu dan produk-produk narkotika itu. Nah, jadi kenapa ini susah diberantas? Karena memang nilai ekonomisnya tinggi, ya. Apalagi di Sumbawa, di Pulau Sumbawa ini adalah kebanyakan penghasil pertanian yang musiman. Ada jagung, ada bawang. Nah, kenapa sekarang justru merebaknya itu bukan di kota-kota? Kalau dulu zaman saya, zaman Pak Amir, mungkin zaman yang usianya sudah mendekati 45, kalau kuliah di luar Sumbawa, dari Jawa, dari Malang, dari Jogja,
pulang kalau nggak bawa lintingan kayaknya kurang gagah ya Bang. Nah itu awal mulanya seperti itu, penyalahgunaan. Terus kemudian obat-obatan juga penyalahgunaannya apa? Seperti yang banyak beredar sekarang adalah tramadol, terus kemudian sabu-sabu, adalah kebanyakan salah persepsi informasi. Ya, jadi yang menggunakan tramadol itu kalau di sini mungkin ada orang medis kan ya. Saya polisi, saya salah menjelaskan ya. Jadi itu adalah sebetulnya obat nyeri yang digunakan. Ya, bagaimana supaya merasa di refine. Demikian juga jangan salah nih orang-orang bank nih ya, yang sering kadang-kadang kan supaya nggak ngantuk, nggak apa, suplemennya banyak. Hati-hati, suplemen yang dikonsumsi itu pun juga tidak salah. Nah kebanyakan siswa-siswa kita, anak-anak kita, selain tadi para bandar, para ini, banyak mereka yang salah persepsi, salah pergaulan. Itulah yang terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, yang lainnya untuk kita saling mewaspadai. Ya, salah informasi. Oh nanti kalau kita minum ini, pakai itu, kita jadi gampang menghal. Jangankan di sekolah reguler seperti ini ya, SMP, MTS, di pondok pesantren pun sudah ada dengan alasan supaya kuat hafalnya, seperti itu. Kemudian karyawan tambang, ya karena mereka dulu mengoperasional alat berat, ya mungkin ketemu keluarga pengen strong terus. Nah, tapi kalau tidak menggunakan obat tersebut tidak bisa. Nah kembali tadi kita mundur ke belakang. Kenapa ini susulan berberantas? Yaitu karena memang motivasi alasan ekonomi, kemudian ketidaktahuan, dan kita tidak kompak. Karena apa? Semua saling menyalahkan. Dunia pendidikan menyalahkan keluarga menyalahkan. Padahal keluarga itu adalah benteng pertama, terutama para ibu di rumah tangga itu seperti itu. Karena saya sering melihat juga dengan fungsi bukan fungsi ya, dengan beralihnya. Sekarang kan anak-anak banyak yang suka lihat sunset, suka lihat apa. Kalau dulu kita kan mengaji, ya, mungkin lebih baiknya kita berdayakan kembali saja kepada alam dulu waktu kita kecil, ya maghrib harus di rumah. Terus kemudian kalau malam pulang itu kan kebanyakan orang tua bangga tuh kalau anak-anaknya dikasih kunci pulang jam berapa. Nah ini mungkin pola-pola yang seperti ini yang harus kita kembali, ya. Karena itu sudah kita bisa bentengi juga. Komunikasi dengan menggunakan handphone, gadget itu pun juga gampang. Jangan salah ibu bapak, PS4, semua permainan game yang bisa menggunakan komunikasi ya. Sekarang kalau ada COC, terus kemudian ada apalagi istilahnya anak muda itu, saya juga lupa, anak saya itu hafal semua. Itu bisa digunakan untuk menggunakan transaksi. Nah ini yang perlu kita waspadai juga. Nah, di mana peran guru? Ya, seperti kita langsung menuju ke permasalahan. Ya peran guru di sini adalah sama seperti BNN. Salah satu indikator, salah satu komponen yang tidak bisa lepas dari semuanya mengajar. Kalau yang sering ibu hadapi biasanya di sekolah, bapak kepala sekolah, ibu guru adalah anak-anak yang nakal, anak-anak yang bermasalah, dan anak-anak yang tidak bisa mengikuti aturan. Ya. Nah ini cara singkatnya saja. Ketika itu kita melihat apakah nakalnya itu normal atau tidak, kelewatan atau tidak. Kalau memang sudah kelewatan, sudah di luar batas-batas normal, ya itu bisa diindikasikan menggunakan narkotika. Ya, nah ini caranya ya nanti mungkin kita bisa tes urin dan yang lain-lainnya. Dan ini yang sedang kita giatkan. Salah satu indikator adalah menggunakan tes urin. Ya. Khususnya untuk sekolah kita arahkan untuk nanti tes urin mandiri. Jadi bagaimana caranya sekolah-sekolah ini mengadakan untuk bisa membeli alat tes urin. Ya silahkan di mana saja bisa, nanti bisa koordinasi dengan Pak Nur. Nah dari situ baru kita mengatakan kalau dia sudah penyalahan penggunaan obat-obatan, berarti bukan karena memang faktor anaknya, dan itu bisa kita arahkan untuk direhabilitasi. Alat tes urin tersebut itu juga bukan salah satu apa ya istilahnya pembuktian kejahatan, tapi itu adalah salah satu alat bukti. Jadi menggunakan tes urin ketika dia dinyatakan positif, itu masih bisa kita kembalikan kepada yang meminta. Contoh sekolah ada anak-anaknya yang di batas kewajaran, kita melakukan tes urin.
Kalau itu positif, itu masih rahasia kita bersama. Demikian Pak Bupati tadi meminta, ya, tergantung Pak Bupati bagaimana. Nah kemudian diserahkan ke kami, ya, untuk di asesmen. Kemudian kita lihat kadarnya, apakah ringan, berat, sedang. Nah kalau memang masih bisa kita lakukan rehabilitasi ringan rawat jalan dan semua proses rehabilitasi dilakukan rehabilitasi, itu biayanya gratis. Bisa, silakan datang. Asalkan dengan rekomendasinya tempat-tempat rehabilitasi itu bisa di kami yang rawat jalan. Terus kemudian nanti kalau sudah sedikit agak berat perlu rawat inap bisa kita kirim ke rumah sakit jiwa. Bahkan kalau sudah berat itu ada beberapa tempat rehabilitasi besar ya, di Lido, kemudian yang agak dekat seberang di Bandoka itu ada. Dan itu biayanya gratis. Dan apabila pengguna narkotika ya melaporkan diri ya atau menyerah diri ya, jadi itu tidak akan ditangkap, tidak akan ditahan. Jadi mohon maaf ambil bidalik ya, mudah-mudahan di antara kita tidak ada. Tapi kalau memang ada keluarga, siswa ataupun yang indikasi menggunakan narkoba menyerahkan diri ya, menyerahkan diri dalam artian saya ingin berubah, bantu misalnya. Jadi memang itu bisa tidak ditahan. Memang langkah baiknya terhadap pengguna ini jangan kita jauhi, tapi kita rangkul. Ingatkan Pak, 1 menit lagi sisa waktu jam. Baik. Ya mungkin ini semakin menarik. Ya jadi nanti apabila ditemukan korban-korban narkotika, yang korban bukan bandarnya. Kalau bandarnya ya pasti kita tangkap. Yang masih terpapar sedikit-sedikit yang masih bisa kita tarik, itu bisa datang ke kami dan tidak ditahan. Biarpun dia punya barang bukti, nggak ada masalah. Misalnya punya sabu-sabu sekian gram, bawa saja ke kami. Itu tidak akan ditahan. Jadi apabila ada pengguna narkotika, tolong dirangkul, didekati, ya. Nanti bisa koordinasi dengan kami. Ada saya, ada Pak Nur, ada nanti bagian rehabilitasi. Karena saya sudah diperingatkan, ya, seperti pantun tadi pertama, ikan cepat, ikan gabus, ikan lele. Makin bagus dan tidak bertele-tele. Saya rasa saya akhiri saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.